Kelas 10 IPA SMA Metodis 5. Kita lanjut ke matematika wajib topik sudut-sudut berelasi pada perbandingan trigonometri ya. Jadi sudut-sudut yang berelasi di kuadran pertama dulu yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama relasi dengan 90 derajat kurang theta. Kamu perhatikan gambar ini salib sumbu, ini sumbu X, ini tentu sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada titik A5,2. A5,2 misalkan ini titik A kecil, B kecil, A, B ya. Nah, supaya tidak tabrakan nanti istilah yang digunakan dengan huruf X dan Y. Mestinya memang biasanya kita gunakan kan X, Y. Nah, tapi tidak apa-apa A, B. Nah, kemudian ini garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini adalah garis yang sudutnya 45 derajat terhadap sumbu X ini 45 derajat. Menggambar garis Y sama dengan X pun mudah tentunya. Karena pasangan titik-titik yang kita peroleh nanti adalah 00, 11, 22, 33, 44 dan selanjutnya. min 1, min 1, min 2, min 2 dan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian waktu SMP kan kamu sudah belajar pencerminan di topik transformasi. Nah, kalau ini cerminnya A5,2 kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya jadi 2,5. Nah, ini. Jadi ini tegak lurus. Bayangan ke cermin tegak lurus juga titik kalau kita tarik ke cermin akan tegak lurus ya dengan garisnya, garis cerminnya. Nah, kemudian ini bayangannya berarti tadinya titiknya A, B, bayangannya menjadi tukar tempat. Ini menjadi B, A. Oke, A ya. Tadinya 52 menjadi 2,5. Nah, sudut yang dibentuk di sini ini theta. Kita anggap ini theta. Sudutnya theta, besarnya theta. Nah, karena itulah ini juga besarnya adalah theta. Ini sebesar theta juga. Oke, sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan pusat O dengan bayangannya tadi 2,5 dengan sumbu Y. Nah, sehingga ini kan semua 90, ini ke sini semua 90. Ini semua kan 90. Nah, dari sini ke sini kita kan mau fokus sudut yang dibentuk oleh sebuah garis dengan sumbu X. Ini ke sini besarnya tentunya jadi ini kan ke sini 90. Berarti ini ke sini adalah 90, ini 90 kurang theta. Jadi ini 90 kurang theta. Hati-hati ya, bukan yang ini 90 kurang theta ya, ini semua. Ya, ini semua yang 90 kurang theta supaya hati-hati dalam memahami dan mencatatnya. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan, ini dulu kita perhatikan garis OA. Garis OA. Nah, kalau kita lihat ini theta, OA ini kan segitiga siku-siku. Maka sinus theta adalah depan per miring, sindemi. Depannya berapa? Ini. Depannya ini. Ini A, ini B. Nah, kalau ini kan A, 5 ini kan A, ini B. Berarti B per R saya buat ini R. Atau Y per R pun boleh kita sebutkan. Y per R saja ya. Y-nya di sini B. Oke. Sindemi, depan per miring. Berarti B per R. Kemudian kosinus theta adalah tentu X per R, A per R. Begitu ya. Nah, kemudian tangen theta adalah B per A, depan per samping. B per A ini kan, ini A, ini B ya. Oke, berlaku nanti untuk kebalikannya pasti kamu tahu bahwa kosekan theta R per B, sekan theta R per A, kotangen theta A per B. Oke, nah sekarang kita mau lihat membandingkannya dengan ini, sudut yang ini. Sudut 90
kurang theta ini, yang ini bisa kita peroleh perbandingan trigonometrinya dengan melihat ini. Ini kan garisnya. Sudut 90 kurang theta ini kan sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan sumbu X, ya. Kita tetap menggunakan konsep yang sama. Sekarang ini titiknya. Oke. Sinus 90 kurang theta adalah ini. Berarti ini sekarang kita bentuk segitiga siku-sikunya, ya. Jadi konsepnya tetap sama, berarti Y per R. Ini kan siku-sikunya. 90 kurang tetanya yang ini. Sama itu, ini dengan ini sama aja. Jadi depannya ini, miringnya ini. Karena ini sebuah lingkaran, tentu panjang OA dengan OA aksen sama-sama R. Nah, sehingga sinus 90, sinusnya adalah 5, ini kan 2, ini 5. 5 per R. Berarti A per R. Oke. A per R. Kemudian kosinus 90 kurang theta adalah X per R. X-nya adalah B. B per R. Kemudian tangen 90 kurang theta adalah tentunya A per B. Ya, A per B. Oke. Berlaku juga nanti untuk sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, kalau kamu bandingkan antara sin theta dengan cos 90 kurang theta, sama. Perhatikan ini. Sin theta B per R. Kosinus 90 kurang theta B per R. Kemudian kosinus theta A per R. Sinus 90 kurang theta A per R. Dan kemudian tangen theta dengan tangen 90 kurang theta saling berkebalikan. Oke. Nah, kesimpulan kita apa untuk hal ini? Nah, ini dia. Nah, ini sudah saya rapikan bahwa sinus 90 derajat kurang theta sama dengan cos theta. Kosinus 90 derajat kurang theta sama dengan sin theta, dan selanjutnya. Susah menghafalnya? Tidak susah. Perhatikan aja begini. Kita langsung ke contoh soal. Saya buat di sampingnya saja. Oke, nomor 1. Misalnya, sinus 30, nih, maaf, 30, sinus 30 itu sama dengan kosinus 60. Oke, 30 tambah 60, 90. Kenapa? Karena 30 ini kan sinus 90 kurang 60. Oke, jadi sinus 90 kurang 60 sama dengan kosinus 60. Jadi perhatikan ini. Sinus 90 kurang theta adalah cos theta. Sinus 90 kurang 60 sama dengan cos 60. Buktikan saja. Kamu kan sudah hafal sinus 30. Sinus 30 kan setengah. Kosinus 60 juga setengah. Sama-sama setengah. Nah, kemudian misalnya. Jadi kosinus 20 itu sama dengan sinus berapa? 70. Kosinus 20 sama dengan sinus 70. Buktikan sendiri nanti. Karena apa? Kosinus, ini membuktikannya, kosinus 20 ini kan 90 kurang 70. Betul ya? Oke, buktikan. Kosinus 90 kurang 70. Nih, kosinus 90 kurang theta adalah sin theta. Jadi kosinus 90 kurang 70 sama dengan sinus 70. Nah, jadi kalau ditanya misalnya, tangen 25 sama dengan, itu nilainya sama dengan berapa? Nah, tangen 25 adalah tangen 90 kurang berapa? 65. Oke. Berarti 25 kan 90 kurang 65 kan? Tangen 90 kurang 65 adalah kotangen 65. Karena tangen 90 kurang alfa adalah kotangen alfa. Demikian juga untuk kosekan 90 kurang theta sekan. Nah, perhatikan hal ini ya. Oke, nanti kita bahas soal-soal berikutnya lagi. Kita masuk ke bagian yang kedua. Kemudian kita pelajari relasi dengan 360 tambah pi. Tambah theta maksud saya. Ini ada titik A, B. Nah, kemudian nanti panjang O ke AR. O ke AR, yang ini R. Ini R. Sudut yang dibentuk oleh garis OA dengan sumbu X, yaitu sudut AOX, adalah sebesar theta.
Nah, kemudian titik ini kita putar 360 derajat. Oke, saya putar pakai jangka. Oke, mestinya jangka ini sampai ke sana sih sebenarnya. Oke, saya buat dulu sampai ke titik A. Sebenarnya tidak lewat titik A pun tidak apa-apa, ambil aja satu titik yang mewakili si garis OA ini sebenarnya. Oke, ini kita putar 360 derajat. Perhatikan ya. Ini begini. Terlalu besar gambarnya ini. Atau sambil gini aja deh. Boleh sih kita ambil titik yang mewakili garis. Ini aja kita ambil. Boleh. Tidak mesti ke OA. Oke, karena kita memutar 360 derajat. Jadi diputar 360 derajat, nanti hasilnya yang ini. Oke. Perhatikan, ketika diputar 360 derajat, tadinya di sini kita putar ini, dia akan kembali ke sini. Oke, ini ke sini theta, sudut yang dibentuk oleh AOX. Kemudian saya hubungkan tadi jangkanya, mata jangka di sini, ujung jangka di sini. Kemudian saya putar 360 derajat dari sini mulai ya. Perhatikan ke sini. Satu lingkaran penuh kan 360. Nah, jadi ini 360 derajat. Saya buat dulu perputarannya ya. Oke. Jadi kalau yang dari sini saya buat ambil pulpen merah ini dari sini. Kalau kita menghitungnya ya, boleh dari sini ini sampai ke sini, Nah, itu besarnya adalah 360 tambah pi ulangi. Karena ini theta maksud saya. Karena ini theta, maka besar ini theta juga. 360 tambah theta ini. Ini 360 tambah theta. Dia akan kembali ke titik semula, ke titik A, B. Ketika kita putar 360 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangannya juga akan A, B. A aksennya adalah A, B. Nah, kita paham tadi bahwa sinus theta adalah, kalau ini tetanya, sinusnya tadi adalah B per R. Ini kan B per R. Kosinusnya adalah A per R. Kemudian tangen tetanya adalah B per A. Paham ya? Ini sinusnya, ini per ini. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, berlaku untuk kebalikan masing-masing ini ya. Nah, kita bandingkan dengan 360 tambah theta. Sehingga sinus 360 derajat tambah theta, karena diputar sejauh 360, dia kan kembali ke titik semula. Berarti sinus 360 tambah theta sama dengan sinus theta. B per R juga. Kosinus 360 derajat tambah theta adalah A per R juga. Dan tangen 360 derajat tambah theta B per A. Sekarang saya akan tulis kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya kamu catat dengan rapi juga. Sinus 360 derajat tambah theta sama dengan sin theta. Kosinus 360 derajat tambah theta cos theta dan selanjutnya. Nah, ini pun mudah kamu pahami. Contohnya langsung kita buat di sini. Jadi kalau sinus 390 itu berapa derajat ya? Oke. Ini sih tidak usah dalam kurung tadinya dulu. Sinus 390 berapa derajat itu? Sama dengan sinus berapa? Atau sama dengan sudut berapa kalau bicara perbandingan trigonometri? Kita ubah aja begini. Kan sinus 390 sama aja dengan sinus 390, kita ganti menggunakan angka 360. 390 kan 360 tambah 30. Jadi sinus 360 tambah 30 adalah sinus 30. Jadi sinus 390 itu sama hasilnya dengan sinus 30 derajat. Atau misalnya kosinus 450 derajat. Oke? Baik. 450 derajat ini adalah 360 tambah 90 derajat.
Kalau ini tadi sinus 30 kan setengah. Jadi sinus 30 sama dengan sinus 390 setengah. Sekarang kosinus 450. Kosinus 450 kan 360 tambah 90. Berarti sama aja dengan kosinus 90. Di sini menggunakan 360 ya. Kosinus 90 adalah 0. Ini kita tahu karena dia sudut istimewa. Kalau kosinus 20 kan bukan sudut istimewa, sehingga kita perlu tabel atau kalkulator untuk menghitungnya. Kan tidak susah ya. Baik, sudah ada 2 yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, jika theta di kuadran pertama. Nah, tadi yang 2 kita pelajari itu di kuadran pertama ya. Sin theta sepertiga. Kalau kita gambar segitiga siku-sikunya kan begini. Ini siku-siku, di sini tetanya misalnya. Sinus sin demi 1 per miring, depan per miring, sin demi. Nah, berarti panjang sisi siku-siku lainnya ini adalah yang ini akar dari 3 kuadrat 9 kurang 1 kuadrat pakai Pitagoras. Akar dari 8 atau 2 akar 2. Oke. Nah, nanti sudah lengkap di sana bahwa kalau sin theta sepertiga, maka dari kesimpulan kita kali ini adalah kosinus theta adalah kosami, samping miring. Berarti 2 akar 2 per 3. 2 per 3 akar 2. Tangen theta, tan desa, depan per samping 1 per 2 akar 2. Oke, biar aja nanti kalau dibuat pun boleh kamu rasionalkan, tapi biar aja dulu begitu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kosinus pi per 2 kurang theta. Pi per 2 ini kan 90. Ya, 1 pi kan 180 derajat, berarti setengah pi 90 derajat. Jadi sama aja menulis ini dengan kosinus 90 derajat kurang theta. Nah, 90 derajat kurang theta kosinusnya apa tadi? Sudut-sudut yang berelasi. Nah, kita tegaskan kata-kata sudut-sudut yang berelasi dengan kosinus 90 derajat kurang theta. Kosinus 90 derajat kurang theta sama dengan sinus theta. Jadi tetanya kan tadi kita tidak tahu berapa, hanya dikasih tahu sinus tetanya sepertiga. Jadi kalau pertanyaan kosinus 90 derajat kurang theta adalah sin theta. Sin theta tadi berapa? Sepertiga. Jadi jawabannya sepertiga. Pertanyaan yang kedua untuk soal yang sama, kalau ditanya tangen pi per 2 kurang theta. Tangen pi per 2 kurang theta atau tangen 90 kurang theta sama aja dengan kotangen. Itu tadi kita pelajari ya. Theta. Kotangen theta berapa? Kebalikan dari tangen. Paham ya? Tangen theta kan 1 per 2 akar 2. Tangen dan kotangen kan saling berkebalikan. Berarti jika tangennya 1 per 2 akar 2, kotangennya adalah 2 akar 2 per 1 atau 2 akar 2. Nah, itu dia. Kalau ditanya misalnya nanti secant theta, secant pi per 2 kurang theta. Oke. Nah, kemudian berarti secant secant 90 derajat kurang theta itu kan sama dengan apa tadi? Kosekant theta. Ya, kosekant theta. Oke. Sedangkan kosekant adalah kebalikan dari sinus. Sinusnya tadi berapa? 1 per 3. Kebalikannya 3 per 1. 3 ya, 3 per 1. Sudah, kalau ditanya misalnya sinus 360 derajat tambah theta. Sama aja dengan sinus theta. Itu tadi sudut-sudut yang berelasi kalau di 360 derajat tambah 1. Masih di kuadran pertama sebenarnya itu. Berarti sin theta adalah sepertiga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau tadi kita putar 360 derajat, tadinya sudut theta di kuadran pertama. Ketika kita putar 360 derajat, hasilnya masih di kuadran pertama. Makanya topik kita kali ini adalah sudut-sudut yang berelasi di kuadran pertama. Masih kita lanjut contoh soal. Nilai dari cos 20 kurang cos 70 per sin 70 kurang sin 20. Ingat, angka 20 dan 70 bukan sudut-sudut istimewa. Yang kamu hafal kemarin sudut-sudut istimewa adalah 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat.
ya. Jadi kita menggunakan prinsip sudut-sudut berelasi ketika mengerjakan ini. Ingat, yang pertama bahwa kosinus 90 kurang theta adalah sin theta. Jadi kalau ini kosinus 20. Oke. Ini kan 20 kosinus 90. 20 ini kan 90 kurang 70. Sehingga kosinus 90 kurang 70 sama aja dengan sinus 70. Paham ya? Jadi kosinus 20, mari kita ganti dengan sinus 70. Boleh begini. Sinus 70 kurang, tapi ini tidak saya ubah. Biar aja yang kosinus ini tidak saya ubah. Kalau kita ubah kan bolak-balik. Jadi yang saya ubah kosinus 20 sama dengan sinus 70. Dasarnya kenapa begitu tadi sudah saya buktikan di sini. Nah, kemudian di bawah di penyebutnya yang kita ubah adalah yang ini. Ini tetap. Jadi ini sinus 70 derajat, kita ubah. Sinus 20, kan sinus 20 itu kan sama dengan sinus 90 kurang 70. Ingat bahwa sinus 90 kurang theta adalah kosinus theta, sudut-sudut berelasi. Nah, berarti sinus 90 kurang 70 atau sinus 20 ini, sinus 90 kurang 70 adalah kosinus 70. Lagian kalau di sudut berelasi menggunakan 90 kurang, kamu jumlahkan aja 20 tambah 70, 90. Nah, kemudian sinus menjadi kosinus. Jadi sinus 20 ini kita ganti dengan kosinus 70. Perhatikan, atas dengan bawah sudah sama, hasilnya 1. Soal kedua, nilai dari sinus kuadrat 31 tambah sinus kuadrat 59 derajat. Tapi ada satu pengetahuan tambahan yang mau saya kasih tahu sama kalian. Sebentar dulu, sebelum kita bahas ini ya. Kita lihat segitiga siku-siku, di sini siku-siku, di sini theta. Misalkan ini X, ini Y, ini R. Gitu ya. Nah, kamu paham bahwa sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, kosami. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kalau Pitagoras ini kan berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kalau pakai Pitagoras. Sekarang dari sini, kalau kita kuadratkan ini, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, berapa hasilnya? Oke. Nah, perhatikan sinus theta kan Y per R kuadrat, kan berarti Y per R kuadrat tambah kosinusnya X per R kuadrat. Kita pangkat 2 kan, Y kuadrat per R kuadrat tambah X kuadrat per R kuadrat. Kita satukan penyebutnya, R kuadrat berarti ini Y kuadrat tambah X kuadrat. Sedangkan Y kuadrat tambah X kuadrat, ini Y kuadrat tambah X kuadrat adalah R kuadrat per R kuadrat, hasilnya 1. Kesimpulan dan catat dengan baik karena ini sangat penting. Sinus kuadrat X atau theta kita pakai di sini tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini catat dengan rapi. Ini salah satu identitas pada trigonometri. Nah, dari sini nanti bisa kamu turunkan sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Ini harus dicatat dengan baik. Nah, jadi pertanyaan sin kuadrat 31 tambah sin kuadrat 59. Begini ya. Nah, ingat sama dengan dulu. Di sini saya buat kata ingatnya. Ingat, sinus 31 sama dengan kosinus berapa? Sudut-sudut berelasi. 90 kurang 31 kan 59. Sehingga sinus 31 sama aja dengan cos 59. Paham ya? Atau kalau ini yang kita ganti, sinus 59 derajat sama dengan 90 kurang 59, 31. Sinus dengan cos yang berelasi ya. Oke. Karena 59 ini kan sama aja dengan sinus 90 kurang 31. Itu tadi dasarnya ya. Baik, sinus 90 kurang theta adalah cos theta. Berarti cos
31. Sehingga sinus 59 derajat bisa kita ganti dengan cos 31. Baik, mari kita ganti. Ini tetap sinus 59 kita ganti dengan cos 31, berarti cos kuadrat 31. Masih ingat kata kuadrat ya? Cos kuadrat 31 artinya cos 31 kali cos 31. Ingat kesamaan ini. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah, ini tetanya 31, di sini sin kuadrat cos kuadrat hasilnya 1. Soal terakhir, cos kuadrat 1 tambah cos kuadrat 2 tambah cos kuadrat 3 tambah cos kuadrat 4 tambah titik-titik tambah cos kuadrat 88 tambah cos kuadrat 89 berapa hasilnya? Ambil aja sepasang-sepasang. Ini dengan ini berelasi. 1 dengan 89 berelasi. Maksudnya kalau dijumlahkan 90. Jadi bisa kita ganti nih, cos kuadrat 1 menjadi sin kuadrat cos 1 sama dengan sin 89. Paham ya? Cos 5 sama dengan sin 85. Oke. Jadi cos kuadrat 1 sama dengan sin kuadrat 89. Cos 2 sama dengan sin 88. 88 tambah 2 kan 9. Jadi ini yang bagian ini yang kita ganti. Berarti sin 88 pangkat 2. Oke. Dan tambah titik-titik tambah cos kuadrat 88 tambah cos kuadrat 89. Jadi yang saya maksud ini kan selanjutnya masih ada. Oke, kira-kira di tengah nanti apa itu? Ini kan ada berapa suku? 1, 2, 3 sampai 89 ada 90 suku. 90 suku. Jadi di tengah-tengah suku keberapa? Nah, ini kan ada 89 suku ini. 1, 2, 3, 4, 88, 89. Kalau kita mau cari yang di tengah-tengah, 1 tambah 89 kan 90, 90 dibagi 2, 45. Di tengah-tengah adalah cos 45 nanti ya. Di tengah-tengah antara ini semua. 1, 2, 3, 4, 5 sampai cos 89, di tengah-tengah ada cos 45. Kan nggak mungkin kita urutkan panjang sekali. Nah, jadi yang berpasangan yang mana? Sin kuadrat 89 dengan cos kuadrat 89. Ingat tadi bahwa sin kuadrat theta, apa tadi? Tambah cos kuadrat theta adalah 1. Jadi ini 1. Sin kuadrat 89 tambah cos kuadrat 89, 1. Tambah sin kuadrat 88 tambah cos kuadrat 88, 1. Tambah titik-titik. Ada berapa buah? 1. Ada 44 ya. Oke. Tambah cos 45. Ini kan ada 44 biji nih. 44, 1 tambah 1 tambah 1 sampai 44 biji kan berarti 44 tambah cos 45 adalah setengah akar 2. Inilah jawabannya. Baik, saya pikir memang kamu perlu banyak latihan. Nanti kalau kurang jelas tanya Pak Barto ya. Baik, kamu lanjutkan dengan mengerjakan soal. Kamu catat semuanya dengan rapi. Selamat belajar, Tuhan memberkati.